Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Rizky Mauludi dengan NIM 02. Di sini saya dan kawan-kawan akan mempresentasikan hasil riset dari mata kuliah Machine Learning dengan judul Deteksi Penyakit pada Daun Singkong menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. Oke, langsung saja pada PPT-nya. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Faisal, yang kedua ada Yoga Satria, dan yang ketiga saya sendiri, Putra. Di sini yang pertama adalah latar belakang. Penyakit mosaik pada tanaman singkong merupakan salah satu masalah utama dalam pertanian yang dapat menurunkan produktivitas dan kualitas hasil panen secara signifikan. Deteksi dini penyakit ini sangat penting agar petani dapat mengambil tindakan cepat untuk mencegah kerugian lebih besar. Namun, metode tradisional seperti infeksi manual seringkali tidak efisien karena memerlukan keahlian khusus dan waktu yang lama. Dengan kemajuan teknologi, penggunaan konvensional neural network atau CNN menawarkan solusi yang efektif untuk mendeteksi pola visual pada gambar, termasuk mendeteksi penyakit mosaik secara otomatis. Yang kedua di sini yang selanjutnya ada tujuan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan metode deteksi otomatis berbasis Convolutional Neural Network atau CNN untuk mengidentifikasi penyakit mosaik pada daun singkong dengan tingkat akurasi yang tinggi. Model ini diharapkan dapat membantu petani dan praktisi pertanian dalam mendeteksi penyakit secara cepat, efisien, dan akurat, sehingga memungkinkan pengambilan tindakan dini untuk mencegah penyebaran penyakit. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi potensi teknologi deep learning dalam mendukung sektor pertanian, khususnya dalam meningkatkan produktivitas tanaman singkong. Nah, selanjutnya di sini ada dataset yang akan dijelaskan oleh Faisal. Ya, di sini saya akan menjelaskan dataset yang digunakan dalam penelitian ini. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas utama, yaitu daun sehat dan daun dengan penyakit mosaik. Kelas daun sehat ini mencakup gambar, sedangkan kelas penyakit mosaik memiliki 150 gambar. Gambar-gambar ini mewakili kondisi dan singkong dalam berbagai situasi pencahayaan dan sudut pengambilan gambar. Tujuan memastikan keberagaman data. Next. Metode yang digunakan, metode utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Convolutional Neural Network atau disebut juga CNN. CNN ini dirancang khusus untuk memproses data gambar. Proses dimulai dengan pre-processing data, yaitu mengubah ukuran gambar menjadi standar dan melakukan normalisasi agar pixel memiliki nilai dalam rentang 0 hingga 1. Untuk meningkatkan keberagaman data, teknik model CNN ini juga terdiri dari beberapa compositional layer untuk ekstraksi fitur, pooling layer untuk pengurangan dimensi, dan full connection layer untuk klasifikasi. Kemudian untuk aktivasi menggunakan ReLU digunakan pada layer convolution, sedangkan softmax diterapkan pada layer output untuk menghasilkan probabilitas kelas. Pelatihan model ini dilakukan menggunakan Adam Optimizer dengan categorical cross entropy sebagai fungsi loss. Kemudian setelah pelatihan, model dievaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, F1 score, dan matriks konvolusi untuk menganalisa performa prediksi terhadap masing-masing kelas dengan tujuan menghasilkan model yang akurat dan efisien untuk deteksi penyakit mosaik pada daun singkong. Next. Kemudian hasil eksplorasi dari kode yang digunakan menunjukkan bahwa model CNN ini berhasil melakukan proses pelatihan dengan baik, meskipun terdapat ketidakseimbangan antara jumlah gambar pada kedua kelas. Selama pelatihan, model menunjukkan progres yang positif dengan akurasi yang meningkat seiring bertambahnya jumlah FV. Hasil visualisasi akurasi dan loss selama pelatihan menunjukkan bahwa model ini mampu mengurangi nilai loss
dan meningkatkan akurasi pada data pelatihan dan validasi. Selain itu, pada tahap pengujian dengan gambar uji, model berhasil mengklasifikasi gambar daun dengan penyakit mosaik dan daun sehat dengan prediksi yang cukup akurat. Misalnya, ketika diuji dengan gambar daun yang terinfeksi mosaik, model memprediksi kelas dengan probabilitas yang cukup tinggi. Contohnya adalah kelas mosaik dengan tingkat kepercayaan 0,5. Kemudian eksplorasi ini menunjukkan bahwa model CNN dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit mosaik pada daun singkong, meskipun masih ada ruang untuk meningkatkan akurasi, terutama dalam mengatasi ketidakseimbangan jumlah data. Kemudian ada pengujian. Pengujian dilakukan dengan membagi data menjadi dua bagian, yaitu data pelatihan dan data validasi untuk mengevaluasi kinerja model selama proses pelatihan. Model yang telah dilatih diuji menggunakan gambar dari kelas yang belum pernah dilihat sebelumnya untuk mengukur kemampuan generalisasi model selama pengujian. Gambar diuji secara individual dan model memberikan prediksi berdasarkan gambar yang diberikan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model berhasil mengadopsi gambar dengan akurasi yang baik meskipun terdapat perbedaan dalam jumlah data antara kedua kelas. Untuk mengukur kinerja model lebih lanjut, dilakukan evaluasi menggunakan metrik seperti akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Selain itu, metrik konflik digunakan untuk memvisualisasi performa model dalam membedakan kelas daun sehat dan daun dengan penyakit mosaik. Hasil pengujian ini memberikan gambaran bahwa model memiliki potensi yang baik dalam mendeteksi penyakit mosaik pada daun singkong. Next. Kemudian ada hasil metrik evaluasi. Hasil metrik evaluasi menunjukkan bahwa model CNN yang dibangun memiliki kinerja yang cukup baik dalam mengklasifikasi daun sehat dan daun dengan penyakit mosaik. Berdasarkan hasil pengujian, akurasi model mencapai nilai yang memadai yang menunjukkan bahwa sebagian besar gambar terklasifikasi dengan benar. Selain itu, nilai precision, recoil, dan F1 score memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai performa model pada kedua kelas. Metrik ini mengidentifikasi bahwa meskipun terdapat ketidakseimbangan data antara kedua kelas tersebut, metrik konversi juga menunjukkan bahwa model cukup baik dan membedakan antara daun sehat dan daun yang terinfeksi mosaik dengan kesalahan kelas yang relatif sedikit pada kelas penyakit mosaik. Hasil evaluasi ini membuktikan bahwa model CNN dapat diandalkan dalam mendeteksi penyakit mosaik pada daun singkong. Next. Kemudian ada FutureWorks. Untuk mengembangkan lebih lanjut, beberapa langkah dapat diambil untuk meningkatkan performa model deteksi penyakit mosaik pada daun singkong. Pertama, perlu dilakukan pengumpulan data lebih banyak untuk mengatasi masalah ketidakseimbangan jumlah gambar antara kelas daun sehat dan penyakit mosaik. Dengan data set yang lebih besar dan seimbang, diharapkan model dapat belajar lebih baik dan memberikan prediksi yang lebih akurat. Selain itu, optimasi arsitektur model dengan menambahkan layer atau menggunakan model yang lebih kompleks seperti ResNet atau VGGNet dapat meningkatkan kemampuan ekstraksi fitur dan akurasi model. Transfer learning juga dapat diterapkan dengan menggunakan model pre-trained yang telah dilatih pada dataset besar untuk mempercepat konvergensi dan meningkatkan hasil penggunaan teknik augmentation data yang lebih beragam seperti rotasi, zoom, atau perubahan kontras juga dapat membantu model untuk lebih rebus dalam mengenai variasi kondisi daun. Selain itu, implementasi sistem deteksi otomatis pada perangkat mobile atau IoT yang dapat digunakan langsung oleh petani untuk memantau tanaman mereka secara real-time adalah langkah selanjutnya yang dapat memperluas manfaat teknologi ini dan sektor pertanian. Oke, di sini ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan convolutional neural network atau CNN dapat menjadi solusi efektif untuk mendeteksi penyakit mosaik pada daun singkong.
Meskipun terdapat ketidakseimbangan jumlah data antara kelas daun sehat dan kelas penyakit mosaik, model yang dibangun berhasil mengklasifikasikan gambar dengan akurasi yang cukup baik. Berdasarkan hasil evaluasi, metrik seperti akurasi, precision, recall, and F1 score menunjukkan bahwa model memiliki potensi yang baik dalam mendeteksi penyakit mosaik secara otomatis. Namun, masih terdapat peluang untuk meningkatkan kinerja model melalui pengumpulan data yang lebih banyak dan penggunaan teknik optimasi lebih lanjut. Penelitian ini membuka jalan untuk mengembangkan sistem deteksi otomatis yang dapat diimplementasikan langsung di lapangan untuk membantu petani dalam mengidentifikasi dan mengatasi penyakit pada tanaman singkong dengan lebih cepat dan efisien. Untuk codingan dan dataset akan bisa dilihat pada link Google Colab yang kami share selanjutnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.